3, 2, 1, action. Saya tidak setuju slot judi online itu dilarang, tidak setuju. Karena ngapain? Ngapain kita harus ngelarang orang yang mau masuk jurang gitu. Sudah banyak kejadian orang main slot, main ini, hartanya habis, ditinggalin istri, ditinggalin anak. Yang nggak meninggalkan dia cuma utang doang biasanya. Dan malu pada warga sekitar. Jadi main slot, judi online itu kan sudah banyak yang membongkar juga bahwa itu katanya bandarnya akal-akalan. Kalau menang katanya waktu itu ada di konten yang mengungkap sistem kerja judi online yang usernya pasti rugi. Yes, jadi setara masuk jurang lah. Ngapain harus dilarang gitu? Kayak jurang nih, jurang isinya nih korban-korban judi online nih di jurang. Harus dikasih tahu, jangan main judi online ya. Nggak usah. Saya nggak setuju. Nggak usah dilarang. Kalau bisa sih judi online itu bukan, himbauannya bukan dilarang. Karep-karep bucuk gitu. Nih, di setiap mungkin polisi gitu, nggak usah, jangan main slot, jangan. Sakarep-karepmu dan cuk gitu. Kalau ada Menkominfo, ngapain gitu dilarang? Udah jelas-jelas itu bro, jurang bro. Nggak perlu kita jangan main slot, nggak perlu. Sudah jelas-jelas itu banyak korban, banyak yang hidupnya merana. Jadi ngapain kita ngelarang orang ke situ? Nggak usah. Kalau mau sih jangan dilarang, tapi ditakut-takutin boleh. Mungkin jadi bisa lewat agama, mungkin rahasia ilahi gitu kan. Akibat main slot, kuburan dikepung debt collector. Ini bisa jadi alternatif gitu, karena nggak usah dilarang, tapi kita ditakut-takutin bahwa ini loh ancamannya gitu. Mungkin jadi di rahasia ilahi nanti pas dia dikubur, yang gotong mungkin dia debt collector gitu. Bayar anjing lu, bayar anjing gitu. Mati masih di bayar gitu. Itu pasti orang langsung serem gitu kan. Atau misalnya rahasia ilahi lagi, akibat main slot kuburan orang ini kena petir Zeus. Jadi pas kena petir, prak, ada tulisan 88 gitu. Itu mungkin bisa ditakut-takut. Dan mungkin bisa juga ditanamkan sejak kecil, anak-anak kecil. Nih, hei, ortusat, orang tua bangsat. Kenapa kenapa orang gedenya takut disuntik? Itu gara-gara Anda semua. Saya sebagai tenaga kesehatan tuh kalau di rumah sakit, ayo makan yuk. Kalau nggak makan disuntik Pak Dokter loh, gitu. Itu gara-gara Anda tuh. Jadi orang susah disuntik. Ada badan gede tentara waktu itu divaksin takut, orang takut disuntik. Gara-gara sering ditakut-takut Pak Dokter. Maksudnya ini bisa jadi alternatif juga mungkin anak kecil kayak, ayo kalau kamu keluar maghrib, gedenya terjerat judi online. Kan dia, hah? Apa itu mama? Gitu. Terus kesurupan mungkin acara-acara TV biasa kesurupan kuntilanak, ini bisa kesurupan slot gacor gitu mungkin. Wah, kapan depo bangsat? Wah, gitu. Jadi daripada dilarang mending ditingkatkan. Ditingkatkan bahwa ya ini bahaya gitu. Karena kalau di Indo tuh banyak hal yang bodoh kalau melanggar, tapi masih harus dikasih tulisan. Sujiwo Tejo bilang nih, Sujiwo Tejo, di toilet tuh ada tulisan, dilarang membuang benda ke toilet. Habis kencing disiram. Itu harus kita tersinggung loh, Cuk, kalau dikasih tahu segitunya, Cuk. Rel kereta api dilarang menerobos.
Masa harus dikasih tahu gitu? Anda nggak pernah nonton Final Destination apa itu? Warga-warga yang... Saya rasa yang main judi online sama yang nerobos rel kereta itu satu genre sih kayaknya. Jadi banyak di Indo nih yang harus dikasih tahu, padahal jelas-jelas sudah bahaya, jelas-jelas menghancurkan hidup di situ ya kan. Daripada dilarang, mending ditingkatkan bahwa ya banyak merugikan gitu. Tapi saya mau salut kepada aparat yang menindak tegas bukan judi online-nya, tapi yang promoin. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang sudah ditangkap bos-bos judi online, tapi yang jelas yang promoin ditangkap. Kayak selebgram siapa gitu waktu itu ditangkap karena mempromosikan judi online. Terus juga ada Ferdian Paleka ditangkap gara-gara promosikan judi online. Tapi ada waktu itu artis cakep mempromosikan judi online, malah diangkat jadi duta QQQ. Wah. Oh, saya ngomong QQ nih dikira mempromosikan judi online nanti. Apa bedanya? Kita sebut aja ya Wulan Guritno ya. Wulan Guritno sama Ferdian Paleka gitu. Maksudnya apa bedanya? Kenapa Ferdian Paleka ditangkap, Wulan Guritno jadi duta gitu? Kayaknya aparat masih sebel sama Ferdian Paleka gara-gara bagi-bagi sampah ke kaum ngondek waktu itu ya. Tapi saya yakin sih aparat sudah menimbang dengan betul kenapa Ferdian ditangkap, Wulan Guritno jadi duta. Saya yakin mereka sudah menimbang dengan keadilan yang sangat-sangat adil banget gitu. Sangat-sangat adil banget gitu maksud saya. Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tidak ada ketimpangan dari satunya ditangkap, satunya jadi duta gitu. Yang promoin ditangkap. Tapi saya jarang baca berita ya. Kenapa website-websitenya itu belum ada yang ditindak gitu dan masih banyak beredar gitu. Kalau kita lihat banyak yang akun-akun yang kalau ngepost di IG cewek-cewek joget, nggak cuma cewek-cewek joget sekarang, ada video lucu di bawahnya itu watermarknya Gacor 89, Gacor 99. Kenapa itu belum ditindak? Gitu. Saya yakin sih mungkin nih polisi belum tahu kalau Gacor 88 itu adalah website judi gitu. Mohon maaf itu Bapak aparat, itu bukan flash sale Shopee gitu maksudnya. 88 itu bukan lagi flash sale pasang 1 juta dapat 2 juta, bukan Pak. Itu kalau ada 88 itu nggak cuma 88, 99, ada angka-angka itu bukan flash sale Bapak aparat gitu. Siapa tahu belum lihat, tapi saya yakin polisi kalau tahu tuh pasti ditangkap bro, nggak mungkin lah dibiarin. Makanya saya jadi hati-hati sekarang kalau ngedownload video apa ada 8988 tuh kalau saya ngepost saya dikira mempromosikan nanti. Jadi buat teman-teman yang bertanya itu kenapa nggak ditangkap, kenapa nggak ditangkap, mungkin aparat belum lihat gitu. Video lucu, video cewek-cewek joget, ada 88, 89, ada 10, 10. Sekali lagi Pak, itu bukan flash sale Pak. Itu judi! Ferdian Paleka itu, dia pasti di penjara emosi gitu maksudnya. Kenapa gue doang gitu. Itu adalah azab doa-doa para transgender. Waktu itu kan, mungkin siapa tahu transgender waktu itu dikasih sampah. Oh, gue sumpahin loh. Masuk penjara gara-gara slot. Bener, spesifik doanya transgender. Tapi berarti yang promo sudah jelas ditangkap. Terus juga yang websitenya mungkin belum tahu polisi, makanya saya kasih tahu tadi yang 88 dan lain-lain itu adalah akunnya Pak, mungkin belum tahu. Nah yang main hampir jarang saya lihat orang main judi ditangkap, kecuali malah yang ditangkap judi-judi kampung tuh bro, yang judi sabung ayam gitu, judi gaplek di orkesan. Ini juga saya heran ya,
Judi Pak, judi. Kalau Bapak aparat mau nangkep judi, itu kalau Liga Champion, kalau Piala Dunia, itu judi apa enggak Pak? Gitu. Atau di rental PS nih, saya taruhan nih. Yang kalah bayar, itu judi apa enggak Pak? Gitu. Ini definisi judi ini saya belum baca ya, tapi judi itu bagaimana gitu. Kalau anaknya bodoh tapi dipaksa di kedokteran, itu judi nggak Pak itu Pak? Gara-gara obsesi ke orang tuanya, misalnya anaknya bodoh nih, tapi aku ingin punya anak dokter. Bayar ratusan juta. Judi nggak itu Pak? Oh, waktu itu saya pernah sih nonton di Surabaya ada orang lagi main slot di warkop. Dia lagi main slot di warkop, kebetulan ada polisi lewat, ini kayaknya apes dia, apes nih. Ditangkap. Jadi dia main slot di warkop, bukan di warkop, bahkan dia kayaknya tiduran di gardu random banget gitu, kayak udah kalah ditangkap lagi ya kan. Berarti dari situ saya menyimpulkan bahwa yang main judi, yang promo ditangkap, yang main juga ditangkap. Nah, tapi ada kasus waktu itu Pak, anggota dewan main judi di rapat. Hanya dipecat, tidak ditangkap. Nah, warga ditangkap, anggota dewan enggak. Saya yakin sekali lagi aparat itu sudah sangat-sangat adil. Keadilan di Indonesia ini sangat-sangat rata, Bro. Sangat-sangat rata gitu. Maksud saya, jangan kalian menuduh, oh ini aparat nggak adil. Warga ditangkap, anggota dewan nggak ditangkap. Ya anggota dewan main judi, mungkin dia memang mewakili rakyat kita yang suka judi. Dia juga main judi juga, begitu. Rakyat suka judi, sudah diwakilkan oleh anggota dewan. Atau dia nggak ditangkap gara-gara aparat percaya penjelasan dia. Enggak, ini bukan judi, ini Candy Crush gitu. Kita jangan negatif lah bro. Siapa tahu Candy Crush-nya anggota dewan memang ada petirnya, begitu. Kalau kita main Candy Crush warga biasa memang candy doang gitu. Kalau anggota dewan Candy Crush ada petir-petirnya gitu. Jadi sekali lagi, hukum di Indonesia, penegakan, penimbang-nimbangan tadi, selebgram ditangkap, Wulan Guritno jadi duta, warga ditangkap, anggota dewan belum ditangkap. Ini menunjukkan bahwa kinerja aparat kita ini sudah benar, bro. Keadilan di negara kita ini sudah seimbang sekali, bro. Sudah seimbang gitu. Sekali lagi ya, tidak ada yang salah dari anggota dewan nggak dipenjara tuh. Lagian juga mungkin anggota dewan stres lah. Kita harus memberikan dia waktu untuk refreshing, begitu teman-teman. Tapi kenapa harus judi? Harus judi! Harus judi! Ferdian Paleka, kalau Anda menonton ini dari penjara, jangan sedih. Ingat, Anda kalau bebas nanti tolong. Kalau mau promosi judi online, biar nggak ketangkep. Di gedung DPR.